Ada. Udah? Udah. Keren nih. Keluarga besar Agape, banyak kan pada senang semua berada di rumah bersama keluarga. Sudah semua? Saya capture dulu. Wah, variatif ternyata. Sudah ya, saya akan pindah ke pertanyaan kedua. Satu kata yang paling tepat mewakili perasaanmu saat WFH. Ayo ditunggu yang lain. Nggak bisa masuk. Iya betul, saya juga nggak bisa masuk. Hah? Bisa. Katanya udah ini, udah join, cuman saya nggak bisa lagi. Bukan, tadi udah jawab maksudnya. Yang satu udah jawab, yang kedua belum jawab. Kalau udah jawab memang nggak bisa karena satu kata. Nah, bukan. Enggak, maksudnya Ya, yang pertama jawab. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua belum. Pertanyaan Iya, kedua betul. ini sekarang nggak bisa masuk. Nggak bisa. Gara-gara apa ya? You have already joined this presentation. Enggak, tulis katanya aja, Pak. Klik di itunya lagi bisa. Yang Klik dari di mana? Pak Hendra. Yang link dari Pak Hendra di chat. Oh, mana linknya ya? Di Ya, chat. cek di Zoom Pak Oh. Wipin, ada di chatnya. Coba. Tinggal dijawab aja, Pak. Bukannya angka itu, ada jawaban, bukan pilihan. Tapi ketik jawabannya. Ternyata Oh, bosan. satu kata. Di sini aja. Oh, Capek, biasa. bosan. Oke. Masih ada lagi nggak yang mau dijawab nih? Capek dan bosan ya. Saya tutup ya. Kita pindah ke pertanyaan ketiga terakhir. Apa yang paling tidak disukai dengan lebih banyak bersama anggota keluarga? Ini cuma tidak disukai ya, bukan disukai. Paling tidak disukai. Kamu jawab. Jawab, bukannya pilih. Enggak jawab, ini mah bebas. Belum muncul. Bagus. Ya. Jawabnya gimana? Itu langsung. Oh, lemot kok. Lemot, sorry. Apa yang paling tidak disukai dengan lebih banyak bersama anggota keluarga? Bertengkar. Iya. Sering bertengkar mungkin. Paling tidak disukai. Iya. Iya benar, paling tidak disukai. Tapi paling banyak jawabannya tidak di konflik. Konflik yang sama terjadi berulang-ulang. Ya, gesekan, lihat anak main game dulu. Masih ada lagi? 10, 8, wah, makin banyak, makin gendut.
Oke, saya tutup ya teman-teman semua ya. Ya, ini gimana gesernya sih? Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat, ini hasilnya ya teman-teman. Sebentar, itu nggak bisa digeser sih. Jadi keberadaan kita selama pandemi di rumah, keluarga Agape lebih banyak senangnya ya. Walaupun ada yang paling netral, tapi tidak ada yang sebel dan lain sebagainya. Kemudian satu kata yang paling tepat, ternyata lebih banyak bosan dan capek. Kemudian yang ketiga adalah yang paling tidak disukai. Ternyata banyak gesekan, konflik, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, apapun teman-teman situasi yang kita hadapin, inilah kenyataannya. Selama masa pandemi yang tercermin di dalam hasil survei secara live. Nah, hari ini teman-teman kita akan dibagikan tips ataupun pengalaman daripada Pak Julimin untuk menjalankan kehidupan ini melalui kita bisa melalui masa-masa pandemi ini, Tuhan. Nah, sebelum saya berikan ke Pak Julimin, mari kita siapkan hati dengan merenungkan. Musim akan selalu berganti. Ya? Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Pak Mulya, ini bukan lagu sedih ya Pak Mulya ya. Tapi ini lagu kita yakin bahwa Tuhan akan menolong. Gitu ya. Melo bener. Kita sedih menghadapi pandemi, tapi Tuhan menolong itu. Iya. Oke, untuk selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan ke Pak Julimin. Silakan Pak Julimin. Oke, terima kasih teman-teman semua. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur, kami menyerahkan pertemuan obrolan kami siang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kami dan Tuhan tolong kami di dalam kehidupan kami, di dalam menghadapi situasi kami akhir-akhir ini. Kami berdoa menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, ini boleh di stop share screen ya?
Ya, ya. Oke, sebelum saya share screen, kita akan ngobrol-ngobrol dulu ya, sesuai dengan judulnya kan ngobrol-ngobrol siang ya, betul ya Pak Mulya ya? Kalau namanya ngobrol-ngobrol siang, artinya nanti kita ada banyak dialog-dialog kali gitu ya. Nah, siap-siap Pak Mulya juga saya tanya-tanya nih. Oke, nah saudara kan kita lebih mau bicara bagaimana di dalam kita menghadapi pandemi gitu ya. Nah saudara memang saya bagi dua hal dalam hal ini. Dalam arti kata pertama kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kita menghadapi situasi pandemi secara keseluruhan. Lalu yang kedua yang lebih spesifik adalah waktu kita mengalami sesuatu di dalam pandemi ini. Nah saudara jadi memang begini, pandemi kalau kita melihat dari sisi secara umum, saudara itu bisa disikapi memang dari dua hal. Dari dua hal adalah begini. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi positif, maka pandemi ini kita bisa melihat adalah pembelajaran dari Tuhan untuk kembali kita melekatkan keluarga. Kenapa saya katakan melekatkan keluarga? Karena secara jujur kita mengetahui sebelum pandemi ini, kita punya waktu mungkin sedikit sekali untuk keluarga. Kita pagi-pagi keluar rumah, kita bekerja, dan kita pulang malam. Dan kita jarang sekali punya waktu bersama dengan istri dan anak-anak yang cukup panjang. Nah, jadi saudara, dengan adanya pandemi ini, satu hal yang kita syukuri harusnya adalah inilah waktu yang Tuhan kasih retreat panjang, 2 tahun, untuk kita membereskan masalah-masalah yang ada, kelekatan kita dengan pasangan dan anak. Nah, apakah saudara mau melekatkan diri dengan pasangan dan keluarga di dalam situasi pandemi ini? Ini kalau sisi positif, saudara. Kalau di dalam sisi negatif, maka saudara, pandemi ini dianggap sebagai suatu neraka. Kenapa saya katakan neraka, saudara? Karena tidak ada tempat kita lari. Khususnya yang laki-laki, yang bapak-bapak. Kita melarikan diri dari urusan rumah tangga, kesibukan rumah tangga, dari istri, dari anak-anak, apa dengan pergi bekerja. Kita keluar dari rumah, kita rasa aman, bebas. Dan kita tidak tahu urusan di rumah seperti apa, bagaimana kacaunya rumah, dan bagaimana sibuknya istri, kita tidak tahu. Kita pulang-pulang sudah malam, istri sudah siapin makanan, kita makan, dan kita santai-santai, terus capek tidur. Kita menikmati. Nah, begitu kita ada di rumah, karena pandemi, saudara, wah, kita melihat rumah, kondisi rumah, saudara nggak tahan, gitu ya. Saudara melihat kekacauan di sana sini. Tadi kan ada yang jawab ya, walaupun saudara rasa senang di rumah, saya rasa hari senangnya itu hari pertama, hari kedua kali ya. Hari ketiga, hari keempat sudah mulai pusing kepalanya melihat tadi ada yang tulis kan, anak-anak main game, ya, bangunnya siang-siang, kita gerah melihatnya. Ya, istri juga kayaknya banyak ngomel gitu kan, ngomelin anak apa segala, kita juga rasa di rumah istri ngomel terus, rasanya kita juga kayak diomelin gitu ya. Nah, kita pala pusing gitu ya. Tapi kita mau pergi juga nggak bisa, karena nggak boleh pergi kan. Kita dipaksa harus di rumah. Lalu saudara, yang terjadi apa? Kita rasa rumah tuh menjadi satu hal yang menyusahkan. Pandemi ini sangat menyusahkan. Pandemi ini sangat merepotkan. Nah, saudara, ini latar belakang di dalam pandemi ini. Nah, karena ini kita obrolan, saudara, boleh nggak kita 1-2 orang sharing? Bagaimana saudara dalam menghadapi pandemi ini? Saudara bagaimana kondisi saudara? Dan bagaimana yang saudara alami? Ya, mungkin yang pertama karena saya kenal dekat Sardi nih. Nah, Sardi coba ada terpaksa kamu jadi contoh saya, dicerita dulu deh Sardi. Oh. Ya, jadi kalau selama pandemi ini memang kalau aku pribadi masih WFO soalnya kok. Okay. Jadi nggak benar-benar full di dalam rumah gitu. Nah, cuman memang dalam hal ini si istriku Pera yang ya terpaksa di rumah terus karena anak-anak juga online sekolahnya gitu. Dan itu memang apa ya rasanya apa? Ngebosenin juga sih ya, pasti ngebosenin juga dan memang jadinya lebih mudah konflik bergesekan gitu ya, terutama sama anak gitu ya. Karena ya semakin banyak waktu bersama-sama, otomatis potensi gesekannya semakin tinggi, ya gitu deh jadinya kadang-kadang saling menyakiti dan akunya juga pas pulang juga
itu tuh anak tuh gini-gini, misalnya kayak gitu-gitu ya, ya mungkin dia juga udah pusing terus, tapi aku juga pulang kan juga pusing gitu ya, capek juga. Ditambahin begitu lagi kayak tadi Ko Yulimin bilang, aduh jadi puyeng juga gitu, akhirnya ya udahlah begini-gini, jadi aku ikut-ikutan tambah panas-panasin juga, jadinya malah berempat deh, jadinya konflik semua gitu, jadi bukannya tambah bener gitu. Jadi tambah apa ya, tambah semeraut lah gitu jadinya. Gimana Oke. kalau kamu? Nah, sekarang dari sisi cewek, betul. Yang dari cewek coba. Nah, Istrinya. Ya kok. Kan biasanya kan anak di sekolah, jadi kita taunya kan jemput, Nah, jemput aja ya. nganterin, terus paling kalau ada tugas-tugas sekolah. Tapi karena ini pandemik ya, jadi mau nggak mau online di sekolah lumayan, online di rumah ya lumayan, karena ngajarin yang kecil udah kayak substitutnya guru. Soalnya kalau di sekolah, kalau selama anak-anak sekolah kan si Pera masih bisa kemana dulu Iya, gitu iya, kan, yang melakukan aktivitas sendiri. misalnya sama emak-emak yang lain gitu, misalnya masih bisa ngumpul atau kemana lagi gitu. Nah ini kan bener-bener nggak bisa nih, mau pergi juga nggak bisa gitu. Jadi ya udah deh, keperangkep banget gitu rasanya. Ini untung anak pertamanya kerja ya, WFO ya. Coba kalau WFH anak pertamanya ini, wah pasti lebih repot lagi ya istri-istri ya, bener nggak? Oh, yang anak-anaknya kok maksudnya online. Kamu lah anak pertamanya. Oh, anak gedenya ya, kalau anak paling gede ya. Kan WFO kamu bilang, kalau WFH coba, mungkin mamanya jadi sebel kalau ini anak pertama lebih rewel. Iya, anak yang pertama susah bener diatur nih kayaknya. Jadi ruangan perang jadinya. Aduh, kira-kira gitu sih kalau gambaran Oke. besarnya kayak gitu. Thank you. Hendra, boleh minta tolong Hendra, coba Hendra saksi Hendra. Ya kok Yulimin. Jadi kalau saya sendiri awalnya kan ini udah hampir 1,5 tahun ya WFH, WFO gini ya. Awal-awal sih sebenarnya senang, kan nggak perlu jauh-jauh, saya ke kantor itu 25 kilo lah ke arah kantor. Pulang pergi ya 50 kiloan gitu kan. Jadi merasa wah ada privilege juga gitu kan bisa WFH. Tapi awal-awal itu wah kerjanya jadi nggak berat. Jadi sampai malam, bangun pagi lagi, malam lagi. Jadi benar-benar kerjanya lebih banyak waktu yang dihabiskan gitu ya. Dan sampai sekarang akhirnya tetap seperti itu ritmenya gitu ya. Belum lagi nanti kan ada baby nih baru lahir tahun lalu ya. Itu adaptasi benar-benar ini ya perlu susah banget karena kan dia nangis, istri mau masak, saya bantuin, kan ada pembantu kebetulan. Jadi memang semuanya kita sendiri ngerjain rumah bersih-bersih gitu ya. Jadi istri yang perlu banyak disupport juga di saat-saat seperti itu. Jadi benar-benar branching banget. Kerja, rumah tangga, dan saya merasakan sih apa yang saya rasakan jadinya. Akhirnya. Seperti itu. Nah, mungkin dia mau nambahin. Iya, harus bicara dong dari sisi istri biar imbang. Ya seperti kata Hendra sih, waktu awal-awal sih seneng ya Pak ya, karena kan maksudnya ya kapan lagi gitu kan bisa anak ada di rumah, suami di rumah gitu kan. Tapi lama-lama justru malahan semakin banyak konflik sih justru. Apalagi si Hendra sama anak yang pertama, karena anak pertama kebetulan juga usianya kan masuk masa pra-remaja, jadi mungkin udah beda ya treatmentnya harusnya gitu. Jadi justru saya lihatnya jadi kadang-kadang ini kok masih keras banget gitu sama anak itu, karena mungkin dia yang dulunya kan nggak ketemu setiap hari gitu ya, maksudnya waktunya ketemunya cuma malam doang terus weekend. Nah sekarang lihat dari pagi sampai malam, ya mungkin dia juga ada tekanan pekerjaan juga, jadi kayak emosi itu semakin apa ya, sumbunya jadi pendek gitu lah Pak. Kalau lagi lempeng sih ya udah, tapi kalau lagi ya itulah gitulah. Jadi awal-awal senang, lama-lama aduh Tuhan tolong gimana nih. Iya. Oke, thank you ya untuk teman-teman yang udah sharing. Nah, saudara, itulah dinamika di dalam hidup kita. Ya, kadang-kadang memang saya mengaminkan apa yang Tuhan katakan gitu ya. Manusia itu kalau di Amsal mengatakan manusia itu sudah bebal gitu ya. Jadi manusia itu memang perlu diajar oleh Tuhan.
Dan menurut saya pandemi ini salah satu hal positif, memang Tuhan mengajarkan kita untuk kembali kepada rumah gitu ya, kembali kepada memperhatikan pada yang seharusnya. Nah, waktu kita kembali ini, saudara, tidak mudah memang kita memperhatikan apa yang seharusnya, karena kita baru tahu permasalahan-permasalahan yang detail dalam rumah tangga kita masing-masing. Selama ini kita nggak tahu secara detail, karena kita nggak mengalami, karena kita nggak di rumah terus. Nah, saudara, kembali kepada kitanya, yaitu kita harus menyikapi hal ini secara positif sebetulnya. Ya, kebosanan akan timbul, masalah akan timbul, tapi justru kita mesti lihat ini menjadi satu masalah yang menjadikan hal positif. Waktu kami mulai menjalankan pandemi ini, saudara, sebelumnya kami memang selalu berdua, tapi kan kami juga kerja keluar, masing-masing ada aktivitas. Nah, waktu kami pandemi awal-awal itu, saudara, sebetulnya nggak terlalu merasa seperti WFH gitu ya, karena kerjaan kami bertambah gitu. Karena apa? Karena kami konseling. Jadi kami konseling, waktu kami lebih fleksibel gitu. Orang-orang sekarang gampang konseling dengan kami karena bisa tatap muka melalui Zoom. Nah, jadi akhirnya jumlah konseling lebih banyak, saudara, ya, dari mana-mana, dari apa gitu. Nah, konflik kami berdua itu justru munculnya adalah kami rebutan tempat untuk konseling, gitu ya. Nah, akhirnya di rumah itu kita bagi ya, kamar bagiannya aku, kamu di luar. Nah, oleh karena itu masalah kedua muncul, saudara, yaitu dua-duanya pakai AC. Kalau dua-duanya pakai AC, artinya cost-nya bertambah dong. Ya, listrik naik, apa segala, karena dua AC mesti nyala, gitu kan. Nah, saudara, kadang-kadang hal-hal seperti ini juga membuat kami kelelahan. Nah, waktu kami kelelahan itu jadinya malah konflik, gitu kan. Kalau dua orang capek kan suka konflik ya, saudara ya. Kadang-kadang kalau dia lagi santai-santai, saya masih sibuk, saya kesel gitu. Lu enak amat sih lu santai-santai apa? Saya masih capek gitu ya. Nah, kadang-kadang saya santai, dia marah-marah. Lu masih tidur-tidur apa, lu bantuin gue kayak kerjaan apa-apa. Nah, saudara, kami suka konflik awalnya. Tapi saudara, kami juga menyadari bahwa keluar nggak bisa, kemana-mana nggak bisa. Yang ada apa? Yang ada ya di hadapan kita ya ini. Jadi kami harus belajar menghadapi kondisi ini. Nah, akhirnya kami berdua menyikapi gini. Kami belajar untuk mengenal satu dengan yang lain lebih lagi. Nah, justru saudara, dengan dengan pandemi ini, kami belajar berkomunikasi lebih dalam lagi untuk mengerti dia dan dia mengerti saya lebih dalam. Nah, jadi saudara, saya memakai waktu ini adalah dengan membicarakan mengenai heart to heart talk. Jadi bicara hati ke hati dengan dia, apa yang menjadi ganjalan dia selama ini ke saya dan ganjalan saya kepada dia selama ini apa. Kami banyak bicara di dalam pandemi ini. Dan sehingga akhirnya di dalam pandemi ini saya mensyukuri satu hal. Makin lama konflik kami makin hilang dan kami makin dekat. Makin dekat dan makin satu sampai akhirnya maut memisahkan kita. Nah, saya juga masih bersyukur dekat-dekat waktu sebelum maut memisahkan kita, kami sampai bahkan berbicara memang untuk soal keterpisahan. Ya, kami sudah seringkali bicara kalau di ME, kami suka bicara mengenai hal-hal apa yang saya masih belum lakukan untuk kami. Nah, saudara, kami malah berencana tahun ini kami mau kemana gitu ya, bahkan ada beberapa tempat yang kita udah pesen tiket gitu ya. Nah, hari itu saya ingat sekali dia masih ngomong, ya kita hanya bisa berdoa pada Tuhan, kalau Tuhan kasih umur kita panjang, kita masih bisa jalan-jalan. Nah, saya ingat itu kata-kata terakhir dia, dan akhirnya memang itu terjadi, tidak bisa. Tapi saya nggak ngomong itunya, saudara. Saya mau bicara apa? Bicara dalam pandemi ini, kami berdua bicara banyak, lebih dekat, sehingga kami bisa lagi tidak ada konflik di antara kami selama 1,5 hampir 2 tahun ini, dan kami bisa lebih mengerti dan menikmati relasi kami yang berbeda. Ya, maksudnya sebenarnya saya itu orang yang sangat santai, dan saya orang sangat filler, dan istri saya yang kolerik, sanguin, lalu juga thinker gitu ya. Nah, saudara bisa bayangin ya, saya ketemu dia itu kan bagaimana kesulitannya gitu. Tapi kami bisa bereskan itu di dalam pandemi ini. Nah, saudara, ini sedikit tentang kehidupan pandemi. Nah, sekarang saya coba share screen tentang hal yang lainnya mungkin yang bisa saya bagikan. Oke. Udah keluar ya, saudara ya?
Sudah kok. Bentar, saya. Oke. Nah, saudara, jadi saya sekarang lebih mau mengajak kita melihat satu hal yang lebih serius. Tadi tujuannya kan kita mau bicara pentingnya berjalan bersama Yesus. Saudara, saya senang sekali tadi Roma 8:28 kembali mengingatkan kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara, di dalam pandemi ini, maka memang betul pentingnya kita berjalan bersama dengan Yesus. Nah, saya akan masuk di dalam mengalami pandemi ini kalau saudara mengalami sakit, saudara. Nah, saudara, sebelum masa pandemi, saya ingat, nah ini saya jadi sharing ya, apa yang saya alami dengan istri saya dalam pandemi, khusus dengan sakit. Saudara, sebelum ada pandemi, saya ingat sekali dulu ada yang namanya penyakit SARS. Waktu SARS melanda, saudara, waktu itu kami berdua itu sedang di dalam konteks pelayanan untuk misi ke China. China waktu itu sedang terserang SARS luar biasa, saudara. Dan kami waktu itu berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apakah kami harus tetap pergi? Tetapi orang-orang di China yang kami akan layani, kontak dengan kami, mereka sudah siap. Ada ratusan orang yang sudah siap untuk pembinaan. Dan saya bilang sama istri saya, oke, kita tetap akan pergi. Nah, waktu kita tetap akan pergi, saudara, maka waktu itu kami sudah sepakat begini. Kita akan pergi. Kalau kamu kena, saya akan ada di samping kamu untuk menemani kamu. Kalau aku kena, kamu di samping saya, menemani saya. Kita berobat bersama-sama. Itu yang kami sepakati, saudara. Nah, kami berangkatlah waktu itu ke China, dan puji Tuhan tidak terjadi apa-apa. Nah, kali ini, saudara, waktu ada pandemi, saudara, kami melayani orang-orang yang sakit COVID waktu pandemi ini, saudara. Nah, saudara, banyak dari mereka yang hidupnya menjadi begitu gelisah. Ya, kenapa, saudara? Karena waktu mengalami sakit COVID di dalam pandemi ini, saudara, itu berarti kesendirian. Saudara, waktu itu saya belum kena COVID, tapi saya melayani mereka yang kena COVID. Karena apa, saudara? Orang yang kena COVID itu waktu awal-awal sangat kasihan, saudara. Mereka dipisahkan dari komunitas, mereka masuk di dalam rumah sakit yang tidak boleh dibesuk oleh siapa-siapa, bahkan suster pun susah untuk dipanggil. Dia harus sendirian dalam ruangan, dia mengalami depresi mental, dia mengalami kecemasan tinggi, dan dia harus menghadapi segala sesuatu sendirian. Jadi, saudara, disitulah timbul apa yang namanya ketakutan. Ketakutan yang timbul dalam diri kita, yang muncul dalam pemikiran-pemikiran yang ada dalam otak kita, dan ditambah dengan kecemasan-kecemasan yang ada dalam diri kita, maka kita semakin takut, saudara. Karena harus menghadapi segala sesuatu yang mungkin saja bisa terjadi di depan kita, harus kita hadapi sendiri. Saudara bisa bayangkan, dulu ada seorang teman yang dia tidak dapat rumah sakit, dia hanya dapat satu rumah sakit kecil dan tidak ada kamar mandi, sedangkan dia kamar mandi jauh, saudara, dan dia malam suka pipis, saudara, dia harus bangun setengah mati, dia napasnya susah, dia punya rasa ketakutan kalau tengah malam dia ada apa-apa bagaimana. Nah, saudara, ini yang terjadi bagi orang yang sakit di dalam pandemi, khusus yang COVID. Saudara, orang-orang demikian itu sebetulnya perlu arah, perlu dibimbing, perlu didampingi dalam menghadapi situasi ini. Bagi mereka yang sudah lebih lumayan kondisinya, mereka dapat tertolong karena mereka punya handphone yang bisa saling kontak dengan dunia luar, gitu ya. Nah, saudara, oleh karena itu situasi seperti ini, saudara sebetulnya lagi mengkaji keimanan kita. Seberapa kita percaya bahwa kita bersama dengan Kristus. Dan seberapa percayanya kita beriman ya kepada Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, saudara, oleh karena itu mengenal Kristus secara pribadi itu menjadi penting, saudara. Di dalam situasi seperti ini, saudara, tidak ada orang sama sekali yang bisa menolong kita. Dan tidak ada siapa-siapa, saudara. Dan saudara harus menjalaninya sendiri. Saudara, waktu kami berdua kena COVID, maka saudara pilihannya waktu itu, maka kami tetap memilih seperti waktu kami mau berangkat SAR. Jadi
kami akan bersama-sama tetap menghadapi situasi ini. Jadi kami pilih rumah sakit yang bisa menempatkan kami berdua dalam satu kamar. Jadi saya rawat dia rawat saya. Saudara, tetapi apa mau dikatakan, salah satu kami harus masuk ICU. Dan dia harus dirawat dengan khusus, saudara, dan tidak bisa dibesuk sama sekali. Dan saya di ruangan saya sendiri juga yang tidak bisa kontak dengan siapa-siapa. Cuma karena saya lebih sedikit sadar, saya masih bisa berhubungan dengan dunia luar hanya melalui handphone, saudara. Nah, di situ, saudara, saya mengalami apa yang namanya ketakutan menghadapi situasi yang mungkin akan terjadi di depan dengan sendirian. Nah, saudara, di sinilah apa yang saya kenal tentang Kristus, pengalaman-pengalaman iman saya mendorong saya untuk bisa berjalan menghadapi segala situasi itu. Dan ingat, saudara, pengenalan kita, iman kita pada Kristus itu memberikan kita kemampuan untuk berjalan menghadapi situasi kita. Nah, kalau tanpa Kristus, saudara, maka kita akan tidak ada arah, tidak tahu jalan kemana. Dan kita akan hidup di dalam kebingungan dan ketakutan. Dan inilah yang saya katakan, kita penting berjalan bersama dengan Kristus, kita perlu Kristus yang menolong dalam hidup kita. Nah, saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya Kristus, maka saya katakan, sebagai murid Kristus, bagaimana kita menghadapi pandemi. Saudara, kita mesti punya ketangguhan menghadapi segala situasi. Saudara berdoa, saudara. Saudara mesti berdoa dan percaya bahwa kita diberikan kekuatan dan ketangguhan di dalam menghadapi segala situasi. Bahkan situasi yang tidak mungkin sekali. Saudara, saya itu kalau sakit seringkali punya kecemasan tertentu. Tetapi saudara, waktu saya sakit dan istri saya di ICU, saya punya kecemasan yang cukup tinggi, saudara, menghadapi situasi dia yang saya tahu setiap hari dia semakin. Dan saya berdoa kepada Tuhan, tolong saya, bagaimana saya bisa ada kekuatan tak kala aku masuk ke ICU melihat dia. Karena kami berdua dirawat, saudara, jadi saya ada bisa kemungkinan untuk masuk ke ruangan dia, saudara, tentu dengan malam-malam gitu ya, untuk menengok dia dan melihat dia. Supaya dia tetap kuat, melihat saya juga kuat, saudara. Saya minta pada Tuhan. Dan saudara, luar biasa sekali. Tuhan memberikan saya ketangguhan di dalam menghadapi segala situasi. Saudara, sekarang, karena istri saya sudah meninggal, kalau saya ingat situasi itu, saya heran. Kok saya sanggup? Kok saya bisa menghadapi semua itu dengan tidak mengalami hal apa-apa? Nah, saudara, saya nggak tahu. Sekarang, kalau saya ingat hal itu, saya sering menangis dan saya sering nggak kuat, gitu ya. Tapi waktu itu saya mendapatkan ketangguhan. Saudara, sebagai murid Kristus, kita diberi ketangguhan di dalam menghadapi situasi kita. Nah, kita perlu ketahanan dalam situasi terburuk. Nah, saudara, kita tahu situasi terburuk mungkin terjadi di dalam situasi seperti sekarang ini. Saudara, belakangan ini saya sering mendampingi orang-orang yang mengalami situasi-situasi yang tidak enak di dalam pandemi. Saudara, saya menemukan beberapa sahabat saya yang akhirnya persis seperti yang tadi MC katakan, mereka harus kehilangan bisnisnya karena pandemi ini, saudara, sama saudara miliaran rupiah kehilangan dan perusahaannya hancur dan mereka harus tetap survive. Nah, saya perlu mendampingi mereka untuk mereka mengalami Tuhan di dalam situasi mereka. Mereka perlu ketahanan, saudara, di dalam menghadapi situasi terburuk karena bisnis mereka hancur. Itu yang terjadi. Dan ada beberapa dalam pandemi ini, saudara, mereka punya sakit-sakit tertentu. Bahkan ada salah seorang teman dia terpaksa harus cuci darah karena ada ginjal juga, saudara. Dan dia mendapatkan waktu yang sangat sulit karena untuk rumah sakit pun sulit, saudara, karena pandemi ini. Tapi kita melihat bagaimana mereka bisa mendapatkan kekuatan dan mereka punya ketahanan di dalam mental mereka, diri mereka, tetap bisa melihat bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan memelihara. Nah, saudara, saya kadang-kadang tidak habis berpikir iman mereka demikian kuat dan mereka itu perlu kita sebagai murid-murid Kristus yang saling menguatkan menghadapi situasi seperti ini. Nah, saudara, tentu saja sebagai orang tua kita di dalam menghadapi situasi kita harus memberi ketenangan pada anak-anak. Saudara, situasi pandemi memang memberikan kita tidak nyaman, saudara.
Bagi orang-orang tua yang mengalami kehilangan bisnis misalnya, yang orang tua ayah-ayah yang kehilangan pekerjaan, mereka tentu begitu cemas melihat situasi ke depan, kehidupan ke depan, dan bagaimana dengan anak-anak kelanjutan hidup. Semakin mereka cemas, anak-anak itu menangkap perasaan-perasaan dari orang tua. Perasaan-perasaan itu juga akan mengguncang perasaan anak-anak dan memberikan mereka ketidaksehatan di dalam mental dan jiwa mereka. Maka kita sebagai orang tua, kita harus belajar untuk betul-betul bersandar kepada Tuhan yang kita tidak tahu bagaimana nanti ke depannya terjadi, tapi kita percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Dan kita memberikan ketenangan pada anak-anak untuk bersama-sama dengan orang tua berdoa, bersandar kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara, tentu ini harus dimulai dari suami istri. Artinya, di dalam relasi suami istri harus saling menguatkan, saudara. Jadi kalau suaminya kehilangan pekerjaan, istri jangan ngomel-ngomel dan marahin suaminya. Kenapa sih kamu bodoh amat sampai bisa keluar, sampai kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, dan selalu dituduh-tuduh dan lain sebagainya, saudara. Itu semakin akan melemahkan dan memecahkan dan menjatuhkan mental suami. Tetapi justru mesti saling menguatkan. Mari kita hadapi situasi kita di depan. Memang kita kehilangan penghasilan kita. Tapi apa yang harus tetap kita lakukan? Dan kita minta kepada Tuhan. Dan kita mesti bersatu, saudara, saling menguatkan. Kalau kita tidak menjadi satu, maka kita tidak akan kuat. Maka saudara, ini perlu yang saya katakan. Kita mesti saling mensupport, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Nah, saudara, lalu saudara, selanjutnya apa, saudara? Bagaimana kita bisa tetap menjadi berkat di dalam situasi pandemi ini? Saudara, kita mesti percaya, saudara, Tuhan memberikan berkat cukup untuk kita. Saudara, waktu istri saya meninggal, sebelum meninggal, kami selalu bicara begini, saudara. Saya mengatakan malam-malam sama dia bahwa kita akan pensiun. Dan istri saya waktu pas dia mau meninggal itu dia di pensiun, saudara. Dia pensiun, lalu saya tahun depan juga akan pensiun. Lalu kami mengatakan, ya setelah pensiun hidup kita, pola hidup kita mesti sedikit berubah, dan penghasilan kita akan berkurang jauh, dan kita harus bagaimana mencukupkan hidup dengan apa yang ada. Nah, tapi kita belajar untuk percaya bahwa berkat Tuhan itu cukup untuk kita. Nah, saudara, saya harus mengatakan sejujurnya Tuhan itu melihara kita. Kenapa, saudara? Waktu istri saya meninggal, saudara, itu cukup menjadi goncangan juga, kan? Karena selama ini kami berdua mau bekerja dan kami berdua mencukupkan hidup untuk fixed cost-nya aja cukup, saudara. Tapi untuk kelebihannya untuk berdua ada. Tapi dengan sekarang saya sendiri, saudara, maka saya rasa ini akan sangat sulit untuk saudara. Tetapi setelah saya lihat belakang dan terus ke depan, saudara, saya melihat Tuhan memelihara saya cukup luar biasa. Ternyata ada beberapa asuransi dari istri saya yang keluar, dan uang pensiun istri saya juga keluar. Dan ada seberapa bagian yang investasi yang saya pernah investasikan tuh ada menghasilkan, sehingga saya bisa cukup sampai saat ini. Dan saya percaya berkat Tuhan itu sudah disiapkan untuk saya. Nah, jadi saudara, kita mesti melatih diri kita begini. Tidak selalu berpusat pada kekurangan. Karena manusia itu tidak pernah cukup sebenarnya. Kita selalu merasa kurang. Karena kita selalu melihat ukurannya pada teman kita yang lebih penghasilan. Jadi kita selalu merasa diri kita kurang. Nah, kalau kita selalu berpusat pada kekurangan, maka kita tidak ada hati untuk memberi. Tapi justru kita mesti melihat bahwa Tuhan itu cukup memberi kepada kita. Kita ada lebih kok, gitu ya. Jadi kita mesti apa? Belajar melihat ada orang yang lebih susah dan membutuhkan pertolongan. Maka saya selalu menekankan begini, saudara. Kalau kita ada orang teknik, kita selalu belajar keseimbangan. Ada input, ada output. Nah, saudara, kalau input saudara besar, tapi output saudara kecil, maka saudara kita berdosa di hadapan Tuhan. Kalau input kita besar, maka output kita juga masih besar. Kalau kita bisa menghasilkan lumayan besar, maka kita juga menolong dengan besar, saudara, kepada orang lain. Jadi, saudara, kita mesti tetap menjadi berkat. Saudara, kita tahu di dalam pandemi ini banyak orang kesusahan. Apakah saudara mengambil alih bantuan-bantuan kepada mereka? Saya ingat sekali, saudara, waktu kami berdua tidak kemana-mana di apartemen kami di Paladian itu, saudara. Ada beberapa
orang-orang keluarga di apartemen kami yang pasangan meninggal. Kami berdua sangat concern untuk menolong mereka walaupun kami tidak berlebihan. Tapi kami berusaha untuk menyiapkan makanan dan kami coba take care anak-anak mereka dan kami juga mengirimkan makanan untuk mereka. Kami selalu coba menjadi berkat untuk mereka yang lagi mengalami kesulitan. Nah, saudara, Tuhan kasih kesempatan untuk itu dan kami berdua coba lakukan. Dan setelah istri saya meninggal, saudara, dan saya kesendirian, saya tetap coba untuk melihat bahwa ternyata ada orang yang lebih susah dari saya dan membutuhkan pertolongan. Dan saya coba memberikan pertolongan semaksimal yang saya bisa, saudara. Karena Tuhan memberikan saya berkat luar biasa. Sehingga saya tidak kekurangan seperti mereka. Jadi, saudara, kita harus selalu berpikir, jangan banyak berpikir di dalam memberi. Jadi, saudara, kalau kita mau memberi atau menolong seorang, jangan terlalu banyak pertimbangan. Berilah. Itu dan tetap menjadi berkat. Maka saudara, untuk orang-orang yang sedang mengalami situasi sulit dalam pandemi, mereka perlu dukungan kekuatan. Jadi ada apa saudara? Perlu ada suatu komunitas yang sama atau yang same problem. Misalnya nih saudara ya, saya mendapatkan satu kekuatan sampai hari ini kami masih berkomunikasi. Kami ada komunitas WhatsApp tentang orang-orang yang kehilangan. Saudara, adalah orang yang kehilangan pasangan, ada orang yang kehilangan anak, ada orang yang kehilangan orang tua. Kami ada di dalam satu komunitas yang sama itu, di dalam WhatsApp grup tentang kedukaan. Di sini kami saling mendukung, saudara, memberikan kekuatan. Kadang-kadang saya sedang sedih, saya tulis apa menjadi kesedihan saya dan masalah problem saya di dalam kesedihan itu dan duka cita saya. Dan nanti teman-teman yang dalam komunitas yang sama, yang problemnya sama, mereka akan memberikan kekuatan. Demikian juga saat mereka dalam hal yang terpuruk, saya memberikan masukan. Nah, jadi saudara, di dalam situasi pandemi ini, kita perlu ada sahabat yang selalu ada kala diperlukan. Saudara, saya punya 2-3 orang sahabat yang dia selalu mengatakan gini, anytime lu ada apa-apa, telepon. Saya pasti angkat. Dan saya buktikan, mereka selalu mengangkat telepon saya. Bahkan setiap hari saya di absen, pagi, siang, malam, mereka telepon sekedar ngobrol dengan saya. Nah, saudara, sahabat-sahabat ini memang cuma menemani ngobrol yang biasa-biasa. Tidak terlalu banyak nasihat, cuma ngobrol-ngobrol, hanya menemani. Itu sangat memberikan dukungan kekuatan. Ya. Nah, saudara, kalau saudara yang pasangannya masih ada, tapi saudara mengalami situasi yang terpuruk karena ekonomi atau hal lain, saudara perlu dukungan dari pasangan. Jadi pasangan ini harus menjadi pasangan yang kuat, suami istri, dan kita harus belajar selalu menerima kondisi situasi keluarga yang dihadapi dalam pandemi ini. Jadi jangan ada yang menyesali situasi salah satu lalu menyalahkan pasangan. Enggak, saudara. Kita sebagai pasangan perlu mendukung pasangan kita, dan kita selalu belajar menerima kondisi situasi yang terburuk sekalipun dan percaya bersandar pada Kristus kita terus menghadapi. Ya. Lalu saudara, kita mesti meluangkan waktu untuk mendampingi orang-orang yang mengalami kesulitan. Nah, saudara, ini aja yang bisa saya bagikan di dalam obrolan kita saat ini. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol di dalam konteks sekarang ini, saudara, kita coba sharing satu dengan lain. Mungkin boleh bertanya-tanya juga, saya coba akan memberikan masukan-masukan atau pengalaman saya, saudara. Kita akan tutup baca lagi ayat ini tadi Roma 8, saudara, karena kita percaya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Situasi terburuk sekalipun dalam pandemi ini, percaya bahwa Allah turut bekerja. Amin, saudara. Itu aja yang bisa saya bagikan. Mungkin waktunya kita untuk boleh unmute gitu ya, kita ngobrol-ngobrol atau ada pertanyaan, silakan. Ya, terima kasih Pak Julimin untuk sharingnya. Monggo buat teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan bisa langsung atau bisa lewat chat juga. Sambil menunggu teman-teman, Pak Jul, Pak Yulimin. Ya. Ada pertanyaan yang sudah sebelumnya saya dapatkan dari teman-teman. Pertanyaan pertama, mengapa kita sering merasa ditinggalkan Tuhan saat mengalami kesusahan ataupun penderitaan?
bagaimana yang harus kita lakukan jika kita mengalami seperti ini. Nah, mungkin Pak Jilimin bisa share deh, selama apa yang tadi merasa sendirian, apakah merasa juga Tuhan juga meninggalkan Pak Jilimin? Silakan Pak Jilimin. Karena begini, saudara, kita punya salah konsep dan salah mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kita selalu mengklaim bahwa anak Tuhan, kalau kita percaya Tuhan, maka segala apa yang kita mau, apa yang kita kehendaki, atau kita inginkan pasti terjadi. Dan kalau kita tidak menerima apa yang kita inginkan, kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Nah, konsep-konsep yang keliru ini yang mendasari kita, saudara. Nah, sebetulnya itu yang saya alami. Waktu istri saya semakin parah gitu ya, saudara, saya sudah melihat hati kecil saya sudah rada pesimis, dan saya juga tidak tega melihat dia berjuang untuk bernafas. Saya berdoa sama Tuhan, saya mau ngomong begini, Tuhan sudah memberikan saya kesempatan hidup. Saya pernah dioperasi ginjal, Tuhan kasih hidup lagi. Dalam COVID ini saya sudah mulai membaik, gitu ya, walaupun belum negatif waktu itu. Waktu saya besuk dia, saya masuk ke ruangan ICU, lalu saya berdoa, Tuhan, boleh nggak Tuhan kasih kesempatan? Tuhan sembuhkan dia supaya dia mengalami kesempatan hidup yang kedua kali, supaya dia tahu dan mengalami apa yang saya alami. Tahu Tuhan nggak jawab, saudara. Waktu Tuhan nggak jawab, saya ingat satu Mazmur. Mazmur yang mengatakan Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Tuhan akan menjaga nyawamu, gitu ya. Lalu saya bertanya, benar nggak ya Tuhan? Nah, saudara, waktu saya bertanya itu, problemnya apa, saudara? Artinya sudah mulai ada keraguan kan dalam diri saya. Kenapa keraguan itu muncul, saudara? Sebenarnya bukan keraguan, tapi saya ada harapan, mengharapkan, bukan ada harapan, mengharapkan Tuhan melakukan sesuai dengan yang Dia mau, sesuai apa yang ada di firman. Karena kan kita percaya dong apa yang Tuhan tulis di firman pasti Tuhan genapi. Itu kan konsepnya kita, gitu ya. Nah, saudara, enggak tuh. Waktu Wechen meninggal, saudara. Jadi saya itu mengalami dua situasi. Situasi pertama adalah saya tahu itu yang terbaik, karena saya katakan sama Tuhan, Tuhan, memang ini yang terbaik, karena kalau dia hidup pun, karena dia sudah pernah gagal jantung sekali, kalau hidup pun dia akan menjadi paralyzed. Maksudnya dia otaknya udah tidak lagi menjadi Wechen yang dulu, gitu ya. Nah, lalu nafasnya udah seperti itu, dia nggak tahan, saya pikir Tuhan paling baik ada dia pulang ke rumah Bapa di surga. Itu otak saya ngerti gitu. Tapi waktu betul-betul Tuhan panggil, waktu itu saya masih nyaman sih, saudara. Maksud nyaman itu yang terbaik. Tapi waktu malamnya, saudara, saya mulai bertanya sama Tuhan. Tuhan, Mazmur lu mau ngomong, Tuhan jaga keluar masuk dan Tuhan jaga nyawa, nggak terbukti ya Tuhan ya. Apa saudara? Saudara, ada nggak kemarahan dalam diri saya? Ada. Apa yang terjadi dalam diri saya, saudara? Saya melakukan doa-doa saya mulai saat itu sampai sebulan, saya jujur kepada saudara, itu doa dengan rasa hambar. Hambar itu maksudnya nggak ada touching dengan Tuhan seperti dulu. Jadi saya hanya doa itu karena saya tahu saya orang Kristen dan saya percaya Tuhan, saya mesti berdoa sama Tuhan. Tapi secara iman, saya merasa saya mundur. Karena mau mundur itu begini. Saya mulai rasa, ya, gue doa Tuhan kasih juga yang lain. Nah, seperti itu. Nah, saudara, inilah yang namanya kelemahan manusia. Tuhannya berubah nggak? Enggak kok. Karena memang Tuhan kasih yang terbaik untuk dia. Menurut saya, Tuhan lebih sayang Wechen daripada saya. Lalu saya cuma berpikir gini, waktu saya kecil, orang-orang tua di kampung saya suka ngomong itu, lu hidup kalau terlalu baik cepat mati lu. Orang baik itu umurnya pendek, orang jahat umurnya panjang. Makanya saya pikir-pikir, oh Wechen itu orang baik. Ini pikiran saya kan jadi ngaco nih, saudara ya. Tuhan panggil dia, gua ini masih banyak dosa kali. Tuhan lolosin gua dari mati terus supaya gua bertobat kali ya. Ada dosa apa yang gua belum beresin ya. Sehingga Tuhan menolak gua terus gitu. Udah 2 kali ya Tuhan loloskan aku. Nah, jadi saya hanya berkira gitu. Nah, hanya itulah ya. Terus saya cuma satu hal yang saya bersyukur. Tuhan tidak pernah memberikan saya hati untuk berpikir meninggalkan dia, enggak. Saya cuma jadi sungkan aja berdoa sama Tuhan, karena saya cuma punya pikir gini, gue mau doa apapun juga kehendak Tuhan yang jadi kok. Jadi sementara ini gue nggak doa dulu dah, maksudnya doanya yang biasa aja lah, nggak usah minta apa-apa gitu. Nah, karena minta apa pun kehendak Tuhan yang jadi gitu ya. Nah, walaupun satu sisi saya tahu mintalah, kalau kamu nggak minta Tuhan mana mau dengar gitu kan. Lu minta aja Tuhan dengar, Tuhan belum tentu jawab sesuai yang kita mau gitu ya, apalagi lu nggak doa nggak minta gitu. Nah,
Pengetahuan tahu, saudara. Tetapi kita bicara soal hati, beda. Itu sih jawaban saya. Jadi sesungguhnya Tuhan tetap sama ya, nggak pernah meninggalkan kita. Kitanya aja yang Tuhan banyak tidak. harapan ya Pak Julian. Betul. Oke teman-teman, kalau mau ada yang bertanya langsung, saya persilakan ya. Ada pertanyaan lagi Pak Jul? Ya. Bagaimana jika kita tidak merasakan, ini bicara komunitas nih Pak. Bagaimana jika kita tidak merasakan dukungan komunitas saat kita mengalami kesulitan, di mana saat pandemi semua orang menjadi lebih sibuk? Ya. Ya memang kita jadi sedih sih, saudara, kalau kita nggak ada komunitas yang memperhatikan. Makanya dalam pertemuan ini saya ingatkan teman-teman, khususnya teman-teman di Agape ini ya, saudara, sesibuk apapun juga, kan tadi saya katakan gitu, Tuhan sudah memberkati kita. Kita mesti memperhatikan saudara-saudara kita, rekan-rekan seimam kita, teman-teman kita yang dalam kesulitan. Saudara, kita tahu kalau kita sendiri tidak mendapatkan dukungan seperti ini, kita akan sangat sulit. Tapi kalaupun saudara tidak dapat dukungan, ingat, Tuhan tetap bekerja dalam segala sesuatu situasi kita seperti apapun juga. Saudara, kadang-kadang ada saat-saat situasi nggak hanya masalah sakit, saudara. Ada dalam situasi saudara kita disalah mengerti aja sama orang-orang dalam lingkungan kita, atau kita difitnah sesuatu atau sesuatu hal yang membuat kita terpojok sendirian. Saudara, kita perlu ada teman-teman yang percaya kita, yang mendukung kita. Itu pun kadang-kadang kita nggak dapat, kita merasa sendirian. Tapi jangan lupa saudara, disitulah Tuhan menjadi penolong kita dan menjadi pengadilan bagi diri kita. Dia akan mendampingi kita. Dia tidak pernah perlu takut untuk menjadi sendirian, karena selalu ada Tuhan. Tetapi kita sendiri nih yang mesti melatih diri kita. Cobalah peka untuk orang-orang di sekitar kita yang mungkin perlu dukungan dari kita. Kalau nggak dari kita yang mulai, saudara, maka nggak ada yang mulai. Nah, saya jadi sekarang memperhatikan banyak orang. Saya ingat saudara ada di pengkhotbah yang mengatakan begini, lebih baik kita ke rumah duka daripada ke pesta. Karena di rumah duka itulah kita belajar untuk bagaimana, karena disitulah akhir dari suatu kehidupan. Artinya apa, saudara? Di dalam kedukaan kita bisa melihat orang-orang yang berduka, orang-orang yang bermasalah hati. Mereka lebih perlu untuk ada orang-orang di samping mereka daripada orang-orang yang sedang berbahagia. Tapi kan kita senangnya ngumpul sama orang yang berbahagia ya, saudara. Apalagi orang pesta, ada makan-makan kan, ada apa segala ya, kita senang kan. Kalau orang duka, saudara cuma ada kuaci sama bubur, saudara nggak begitu suka kali ya. Nah, saudara, mungkin seperti itulah ya, itu pikiran saya. Maka saudara kita mesti belajar memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Itu sih. Pak Yulimin, saya mau elaborate lebih dalam lagi Pak Yulimin. Ya, boleh. Kalau kita berbicara mengenai komunitas, saya setuju sekali bahwa kita memang perlu untuk belajar lebih peka terhadap kebutuhan-kebutuhan orang gitu. Tapi kalau sendiri, kayak misalnya Pak Yulimin pun juga terlibat di dalam komunitas ya. Sebagai orang yang mana yang membutuhkan, apakah Pak Yulimin juga ada sikap yang menyampaikan ke dalam komunitas itu, atau Pak Yulimin lebih cenderung adalah ya gue lagi begini, lu yang lebih ngerti dong. Kalau enggak ini nggak ngapain di komunitas. Gimana Pak Yulimin? Kalau dalam komunitas itu, saudara, kan tadi saya katakan, saya juga kadang-kadang men-sharingkan kebutuhan saya dalam arti kata kebutuhan perasaan atau apapun juga. Tetapi kan ada teman-teman yang lain juga ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang mungkin kita bisa berikan. Ya, misalnya saya ambil contoh, saudara, satu saat ada satu komunitas yang saya tahu bahwa dia kehilangan suaminya, lalu anaknya kena COVID, dia juga kena COVID, saudara. Nah, artinya apa? Dia itu sebetulnya satu hal lah, nggak usah kita ngomong, dia perlu apa? Dana, saudara, untuk berobat. Nah, saudara, cobalah kita berusaha yang kita tahu, peka lah gitu, jangan sampai orang-orang minta. Nah, saya berusaha kumpulkan dengan beberapa teman yang saya tahu, kita kasih dana. Memang nggak besar, secukupnya semampunya kita kasih. Kita berikan kepada dia. Nah, saya merasa sukacita, walaupun, nah itu tadi saya bilang, jangan selalu melihat dari kekurangan kita. Kita mesti lihat berkat yang Tuhan kasih kepada kita, dan jangan hitung-hitung dalam memberi. Kalau kita selalu bilang begini, saudara, saya sendiri sulit, saya sendiri ada masalah, artinya selama-lamanya kita nggak akan bisa ngasih dan nggak akan bisa menolong orang.
Karena masalah kita nggak pernah stop kok. Siapa yang di sini nggak ada masalah? Semua ada masalah. Dan masalah kita nggak pernah ada yang selesai. Karena masalah terus berjalan. Tapi pernah nggak kita melihat bahwa setiap masalah kita ada Tuhan yang menolong kita. Dan berkat Tuhan cukup di dalam masalah kita. Tidak ada orang lain yang banyak masalah, apakah kita bisa sumbangsi sedikit di dalam masalahnya dia? Nah, seperti itu. Baik. Monggo teman-teman, kalau mau langsung bertanya, silakan. Kalau belum, saya masuk lagi ke pertanyaan berikutnya. Tadi Pak Julimin sharingkan ke kami bahwa Pak Julimin merasa juga nggak klik sama Tuhan, di mana doa pun menjadi hambar. Nah, bagaimana Pak Julimin membangkitkan atau membangun hubungan dengan Tuhannya, kalau yang tadi merasa hambar, bahkan sampai 1 bulanan ya Pak Julimin ya tadi kalau nggak salah ya. 1 bulanan. Ya, silakan Pak Julimin. Ya, saya masih bersyukur. Saya ikut yang namanya apa tuh Aba. Aku baca Alkitab. Nah, aku ikut Aba itu yang 5 pasal, 10 pasal sekarang, 10 pasal per hari. Itu aku nggak pernah lepasin. Jadi setiap hari aku memang ada baca 10 pasal dan saya menikmati pembacaan itu. Nah, saudara, biasanya setelah saya baca 10 pasal itu, biasanya kan saya baca dengan lebih teliti, lebih dalam gitu, saudara ya. Nah, dengan doa saya yang agak berkurang itu, kan, tapi saya tetap baca. Nah, saya tahu ini nggak benar. Itu yang penting dalam diri saya. Saya tahu ini nggak benar, relasinya nggak benar. Tapi saya tahu bahwa ketidakbenaran ini saya dikuatkan oleh itu loh, dari C.S. Lewis. Ya, dia yang pernah mengalami juga pengalaman waktu dia ditinggal. Nah, saudara, dia mengatakan ini, Tuhan tidak apa-apa saat kamu lagi ada keraguan-raguan. Karena Tuhan tahu, ini dalam konteks ini ya, dalam konteks apa namanya, grieving ya, grieving itu apa? Duka cita. Dalam konteks kedukaan itu. Tuhan mengerti situasi seperti ini. Maka Tuhan, waktu saya baca ini, saya mengerti, oh ini dalam proses grieving-nya saya, karena saya kehilangan. Dan saya tahu saya mesti harus bangkit. Nah, saya memang juga melakukan banyak konteks ya. Saya salah satunya, saya suka ngobrol dengan teman-teman saya yang konselor, bahkan saya telepon dengan Pak Paul ke Amerika gitu ya. Saya ngobrol, karena dia kan kenal kami berdua, karena dia supervisor kami gitu ya. Nah, kami ngobrol dengan dia, Paul malah mengatakan hal yang lebih menakutkan ke aku gitu kan ya. Untuk kondisi lu orang berdua, Min, lu mungkin 2 tahun kali baru beres. Waduh, saya beres 2 tahun lama amat Paul ya. Tapi ternyata yang Paul ngomong itu rada benar, saudara. Karena sekarang ini udah jalan 7 bulan lebih ya. Udah jalan 7 bulan lebih, saya masih punya kesedihan sama seperti 7 bulan yang lalu. Walaupun otak saya udah jauh lebih jernih, saya karena doa juga sudah jauh, udah balik lah doanya gitu ya. Saya mulai dari baca Alkitab tadi, Pak. Saya mulai lagi dengan baca Alkitab, saya mulai lagi dengan ya kayak orang mulai lagi saat teduh yang lebih serius gitu. Saya mulai lagi doa dengan lebih serius, pelan-pelan saudara, nggak bisa kembali seperti dulu. Dan itu pelan-pelan saya baru bisa mulai lagi. Nah itu mesti dipaksa saudara, dimulai. Kalau tidak mulai, kita tidak akan begitu. Jadi kita mesti berusaha mengerjakannya semua. Seperti itu. Jadi kunci untuk membangkitkan dan membangun hubungan ya dari kita sendiri yang tetap harus berusaha atau memaksakan diri, tetap baca, tetap doa, itu yang tetap harus kita lakukan ya. Ya, jadi jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan firman Tuhan. Ada lagi teman-teman, silakan. Namanya? Ayo Pak Mul. Mau tanya,
Kalau dari teman-teman ada yang mau konseling ke Pak Julimin boleh ya. Oh boleh Bu. Iya teman-teman. Karena kita di Agape sekarang kan Bu Prapti udah ke Talaut. Ya, jadi mungkin kalau teman-teman perlu ada kontak ke Pak Julimin juga boleh ya. Udah saya tembak langsung dia. Dengan senang hati, Feel free aja, oke kok. Oke, thank you Pak Julimin. Ko Agus, Ya, tadi yang tentang komunitas, sorry, saya agak miss ya Ko Agus yang ke Ko Julimin itu apa tadi? Kalau punya komunitas apa yang tidak bertumbuh ya? Atau tahu pertanyaan tadi yang disampaikan, bagaimana jika kita tidak merasakan dukungan komunitas saat kita mengalami kesulitan, di mana saat pandemi semua orang menjadi lebih sibuk. Tadi Pak Julimin mengatakan bahwa memang komunitas kita sendiri perlu untuk kita dalam hal ini yang bukan sebagai yang masalah, lebih peka terhadap kebutuhan orang-orang yang bermasalah. Mungkin nggak kalau kita masuk sebuah komunitas, terus kita merasa nggak cocok, terus kita keluar gitu. Atau kita yang perlu mengadaptasi diri, atau kita yang menyesuaikan diri untuk meningkatkan diri. Ya kita harus cocokin sih, maksudnya kita mengambil peran untuk nggak menuntut orang lain, nggak menuntut komunitas, tapi kita menuntut diri kita sendiri. Itu begitu masih atau memang sebuah kewajaran kalau misalnya kita tidak cocok dalam sebuah komunitas gitu. Apakah seperti itu gitu ya? Oh, kalau bagi saya nih, kalau kita memang nggak cocok komunitasnya, mendingan kita jangan tetap di situ supaya tidak beban. Kan kalau kamu menjadi beban kan jadi lebih nggak enak dengan komunitas itu. Nah, berarti wajar ya? Oh wajar. Di komunitas kami yang berduka pun ada 2-3 orang yang akhirnya keluar. Dia merasa begini, oh komunitas ini masih orang yang baru meninggal, jadi terlalu cengeng lah apa, karena mereka orang-orang yang pinker mungkin ya. Nah dia bilang, oh nggak apa-apa, kamu keluar aja, kalau mau keluar nggak harus tetap di sini. Jadi ada beberapa yang keluar. Tapi kalau orang yang memang masih merasa berduka dan merasa cocok mau tetap di situ, silakan. Gitu. Nah kan namanya komunitas ya, komunitas itu kan artinya komunitas yang tadi saya ngomongkan same problem. Kalau problemnya udah nggak sama dan pergumulannya nggak sama, ya pasti nggak cocok. Ya silakan tinggalkan. Oke, jadi tapi kayak nggak perlu ini dulu ya kok ya, apa masalahnya di saya ya gitu, kayak gitu nggak sih? Siapa? Dan juga mungkin merasa kayak udah masuk terus keluar gitu, rasanya gimana? Gitu. Gini, saudara. Ini maaf ya, saya tidak menjudge siapa-siapa, tapi saya lihat inilah kelemahan kita orang Kristen. Banyak pengetahuan, bukan menjadi bijak, tetapi menjadi hakim. Lebih banyak menghakimi. Kalau orang keluar dari komunitas, kita langsung menghakimi. Langsung kita pakai jurus-jurus firman, kita mengatakan dia kurang rohani lah, kurang begini lah, sehingga memberatkan dan menyusahkan orang. Maaf, seringkali ini terjadi di gereja. Waktu kita nggak aktif di salah satu komisi atau kita mundur dari salah satu komunitas langsung digosipin macam-macam, langsung digosipin kurang rohani lah, apalah, wah penghakimannya berjuta-juta tuh datang. Nah saudara, ini yang saya nggak cocok. Maksud saya gini, kita belajar banyak pengetahuan firman Tuhan. Tuhan mengatakan jadilah bijak, berhikmat. Jadi orang berhikmat itu janganlah menghakimi orang, saudara. Kita tahu setiap orang pergumulannya beda, pergumulannya, kebutuhannya beda. Kalau memang dia tidak cocok dan dia mau, silakan, nggak apa-apa, nggak dosa kok. Gitu. Nah, apa yang saya dirasakan itu karena kita memikirkan perkataan orang, umumnya sih itu. Orang menghakimi kita, jadi kita takut loh. Jadi kita banyak pertimbangan ini itu gitu ya. Nah, saudara. Jangan terlalu seperti itu. Kita belajar dari firman Tuhan aja, kita taat apa yang kata firman. Oke, thank you kok. Tapi bukan BI Agape ya, Pak? Bukan. Yang lain, monggo.
Ini usul aja Pak Ketu, mumpung kepikir. Kita kan setiap keluarga punya kelompok masing-masing. Nah, coba kita di dalam kelompok masing-masing itu lebih saling memperhatikan. Nanti kan ini ya nggak gampang juga ya. Kadang-kadang orang harus minta tolong itu. Kadang-kadang ya mungkin teman-teman sekelompok itulah yang minta izin gitu ya untuk memberitakan ya ke Pak Ketua lah. Jadi supaya kadang-kadang kita kan nggak ngerti ya kita harus ngapain. Ya, mungkin itu bisa menolong komunitas kita ya karena ini situasi kita nggak tahu masih berapa lama lagi. Kalau melihat kondisi ekonomi sih kayaknya parah sih ya. Mungkin COVID-nya malah lebih cepat berlalu ya. Ekonominya yang mungkin agak panjang. Nah ini yang mungkin bisa menolong kita ya. Tadi Pak Julimin juga bilang, ya memang kalau kita mau bilang lebih ya semua kita dalam kondisi yang berjuang sekarang. Tapi bagaimana kita mau peduli ya, berbagi. Kalau kita di sini kita hitung aja ada anggap 12 keluarga. Kita berpatungan, itu kan jadi kekuatan besar kan. Nah, itu mungkin bisa ya lebih real ya kita kerjakan dalam komunitas kita. Itu aja sih yang saya kepikir. Kalau saya nambahkan sedikit, kemarin yang saya dengar dari Pak Jarod, yang mana dia udah kehilangan rumah, habis ludes, nggak ada asuransi, dan kemudian sampai di pandemi ini kehilangan masalah bisnis. Satu yang betul-betul harus dijalankan oleh setiap kita itu adalah punya mental pemenang. Bukan mental yang cengeng. Nah, memang untuk membangun mental pemenang mungkin setiap orang berbeda-beda gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Pak Julimin, apakah pada saat kita mengalami masalah atau pada saat Pak Julimin sendiri mengalami masalah itu, apakah Pak Julimin juga membuka diri, bukan menunggu orang lain memperhatikan, tapi Pak Julimin membuka diri dalam arti konteksnya, karena ada yang mengatakan bahwa keterbukaan adalah awal pemulihan. Kadang saya sama istri saya, kalaupun terjadi permasalahan, saya nggak nungguin istri saya. Dulu saya sering tuh istri saya yang selalu, ya kamu harusnya tahu dong. Memangnya saya dewa? Ya kamu ngomong dong. Nah, bagaimana Pak Julimin? Apakah kita pada saat permasalahan itu yang membuka komunikasi, atau gimana Pak? Supaya jangan sampai malahan makin baper kan? Ini maksudnya antara pasangan ya? Iya Pak. Ya, kalau antar pasangan betul. Ini dalam konteks komunikasi. Komunikasi itu memang harus terbuka. Jadi terbuka itu arti kata bicaralah apa yang menjadi bebanmu dan apa yang menjadi keinginanmu. Walaupun itu tidak semua orang mudah, saudara. Kembali saya mau katakan gitu. Orang-orang introvert untuk dia membuka dan membicarakan segala sesuatu tidak mudah. Dia perlu melatih diri. Dan bagi kita, orang-orang yang ekstrovert, jangan menuntut orang ekstrovert mau terbuka seperti kita, orang ekstrovert. Artinya, mungkin kita mesti aja cara bukanya beda-beda. Orang introvert mungkin bukanya dikit-dikit, apa kita juga mesti belajar peka. Gitu loh. Ya. Nah, jadi memang keterbukaan dalam pengertian dikatakan apa yang kamu mau, mesti muncul, mesti keluar. Ya, kalau enggak itu akan menimbulkan konflik. Betul yang kata kamu, kita nggak tahu, kita bukan dewa, kita bukan Tuhan, bisa tahu segala apa yang kamu mau, kan? Saya pernah cerita dulu, saudara, tengah malam, Wei nangis. Saya langsung merasa bersalah. Saya punya kesalahan apa sama dia, dia sendiri gitu pengen nangis. Saudara, saya tanya dia nggak jawab. Tanya yang kedua kali dia nggak jawab, dia cuma jawab ini, nggak lalu pasti tahu. Saya makin gelisah loh, saudara, gue tahu apa ya? Gue nggak tahu apa-apa loh. Dia makin nangis, aduh. Saya akhirnya jadi jengkel. Saya bilang ini udah tengah malam. Lu ngomong ada apa?
kita beresin sekarang kalau memang gua ada salah. Terus dia ngomong lagi, enggak, lu nggak ada salah apa-apa. Tambah bingung kan, saudara? Lu tahu lah, terus lu nggak ada salah apa-apa. Gue bingung dah, gitu kan. Akhirnya terakhir dia udah lebih tenang, dia ngomong, aku cuma keinget mama. Mama dia udah meninggal, saudara. Jadi dia keinget, malam-malam dia nggak bisa tidur, dia keinget, terus dia dari sedih, terus dia nangis. Nah, maksudnya dia, saya tahu kalau dia nangis pasti dia sedih. Ya, itunya sih gue tahu, lu nangis pasti karena sedih gitu. Tapi penyebabnya apa yang gue nggak tahu. Nah, gue tanya, lu bilang, gue ya bukan. Tapi lu nangis, lu hidup cuma berdua sama gue. Kalau bukan karena aku, karena siapa? Kan gue jadi begitu kan. Nah, akhirnya kami ngobrol. Lain kali ada apa lu ngomong. Waktu lu ngomong, enggak, gue kangen mama. Udah langsung gue ngerti dah gitu kan, nggak usah kita ribut panjang lebar lagi tengah malam gitu ya, gue dampingin dah, gue temenin gimana. Nah itu mesti kitanya ngomong, gue nggak ngerti. Nah yang cewek juga mesti kasih tahu bahwa kita memang laki-laki kadang-kadang nggak peka, mesti dikasih tahu. Gitu. Jadi jangan take it for granted, saya mesti tahu, saya juga nggak ngerti. Nah seperti itu sih, jadi memang mesti bicara. Ya. Itu kalau konteksnya dalam pasangan suami istri, Pak Jul. Kalau dalam konteks komunitas sendiri bagaimana, Pak Jul? Nah, di dalam komunitas itu memang agak sulit dalam pengertian gini. Keterbukaan kamu itu untuk apa? Kalau keterbukaannya cuma ngomong begini nih. Ya, kemarin saya baru share di grupnya kedukaan. Kemarin saya jalan-jalan ke suatu tempat. Tempat ini biasa saya pergi dengan weekend. Tiba-tiba saya teringat dia, aduh saya sedih sekali, apa segala. Saya ngomong tuh, saya sampai air mata. Apa saya tulis di grup itu, tahu ada teman yang jawab, iya Bu juga lagi keinget anakku apa segala, nggak apa-apa, itu kan keterbukaan, saya men-sharekan feeling saya. Nah itu menjadi sensitif kalau keterbukaan kita tuh ada konotasi meminta bantuan, apalagi bantuan materi. Nah itu memang lebih sensitif. Nah itu kita lain persoalan dalam konteks dalam pembicaraan hari ini. Oke. Thank you, Pak Jul. Ya. Ayo teman-teman yang lain. Dari moderator udah habis nih pertanyaan. Ya, sudah banyak juga pertanyaannya. Sudah merangkum semua ya. Saya deh nanya, ini kan kondisi ke depan kita nggak tahu ya sampai berapa lama. Jadi khususnya mengenai ini ya, menurunkan gaya hidup. Ada nggak tips dari Pak Julimin nih buat menghadapi kondisi yang kita belum tahu nih berapa lama dengan gaya hidup kita ini? Nah, apa yang harus kita sesuaikan, kita antisipasi? Makasih Pak Julimin. Oh, iya. Ini sebetulnya kembali ke tekad sih. Maksudnya begini loh. Kalau saya sih, saya biasa suka berhitung. Berhitung itu begini. Tabungan saya cuma ada sekian. Fixed cost saya tiap bulan sekian. Fixed cost itu maksudnya yang pasti keluar gitu ya. Listrik, air, apartemen apa segala itu sekian. Nah, kan sisanya segitu. Nah, sekarang pandemi ini apa yang saya bisa irit? Kalau saya nggak irit hidup saya, maka saya cuma bisa tahan berapa bulan. Misalnya gitu ya. Nah kalau saya irit di sektor apa saya irit? Misalnya, ya sektor bensin. Sekarang kan saya nggak perlu keluar jauh-jauh, gitu ya. Ya saya kurangi jalan-jalan lah pakai mobil. Kan bensin berkurang, tol berkurang. Nah itu berkurang. Lalu saya langsung hitung lagi. Oke, bensin saya bisa irit segini. Kayak hidup. Dulu waktu saya berdua dengan bensin, dua-duanya menghasilkan. Kita mau tiap malam minggu ke kafe, ngopi, atau makan di restoran, bisa. Nah, sekarang dengan penghasilanku sendiri, cukup nggak? Nah, kan saya hitung dong. Nah, kalau nggak cukup, ya saya mesti kurangin. Nah, kalau dulu misalnya ke kafe yang bintang, yang makanannya lebih enak gitu, ya mungkin saya tetaplah pergi ke mall, tapi makannya pindah ke Solaria sekarang. Gitu. Misalnya kalau dulu ke tempat yang kafe-kafe bule gitu ya mahal-mahal ya sekarang kita ke Solaria lah makan nasi goreng atau mie goreng atau apa gitu ya masih bisa ke mall juga. Nah, saya turunin kalau perlu begitu. Nah, jadi mulai keluar dari hati kita sendiri bahwa memang kita sekarang nggak bisa mengikuti gaya hidup yang dulu. Jangan memaksakan diri. Kalau kita memaksakan diri dengan gaya hidup, celakalah kita.
Karena jangan sampai gitu tiap hari kita jadi hidupnya mantap gitu ya. Mantap itu maksudnya makan tabungan ya. Penghasilan nggak ada, tabungan terus dikerokotin gitu kan. Lama-lama habis tabungan itu kan. Kalau habis pas kita meninggal nggak apa-apa. Kalau habisnya pas kita lagi masih hidup kan setengah mati gitu. Tambah susah. Paling enak itu tabungan pas habis pas kita meninggal gitu, enak. Tapi kan susah ngaturnya gitu. Jadi gitu, kita mesti paksa diri lah untuk gaya hidup itu mengikuti penghasilan kita. Ya kalau penghasilannya lumayan gede, sekali-sekali misalnya nih ya, saya cerita aja nih. Satu kali saya dapat pelayanan lumayan banyak dan hasilnya lumayan lah. Lalu saya pengen makan steak. Nah, tiba-tiba saya punya pemikiran yang nyeleneh waktu itu. Saya dulu kalau makan berdua kan ngirit-ngirit, berdua habis 250 misalnya ini ya, saudara. Nah, sekarang saya lagi sendirian, tapi saya mau ngabisin 250, akhirnya saya beli steak yang lebih enakan. Kalau dulu yang biasa-biasa, sekarang saya pilih wagyu lah, sekali-sekali gitu ya. Atau habisnya sama, 2,5 gitu ya. Kan dulu 2,5 untuk berdua, sekarang 2,5 untuk sendiri. Tapi kan kosnya tetap 2,5. Misalnya saya akal-akalin gitu. Jadi ya udahlah, saya makannya lebih enakan gitu wagyu. Misalnya nih, nah itu yang saya lakukan minggu lalu. Akhirnya saya ketawa sendiri, saya bilang, aduh ini saya nggak naikin gaya hidup, tapi saya naikin menunya gitu ya. Karena yang penting pengeluarannya sama, tapi sekarang dimakan sendirian gitu. Nah itu mas strategi aja lah. Itu strategi saya waktu itu. Terima kasih Pak Julimin. Oke. Teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, maka kita akhiri acara kita KTB Gabungan hari ini. Dan sebagai ungkapan terima kasih kita ke Pak Julimin, saya mengajak teman-teman untuk kita buka video dan foto bersama ya. Ani Ricci, ini banyak Bu Ani, baterainya kemana? Masih di mute. Patri ada sambil dengar ngerjain tugas. Iya. Tadi soalnya dikenalin Patri ke Pak Julimin. Oh iya. Patri, oh ini yang muncul anaknya. Halo. Oke. 1, 2, 3, ceklek. Nih. Bentar ya. 1, 2, 3. Sip. Thank you. Oke, teman-teman, thank you. Pak Mul, boleh tutup dalam doa, Pak Mul. Yuk, thank kita you Pak doa ya. Julimin atas waktunya. Terima kasih ya Pak. Ya, Tutup dalam doa ya. Silakan Pak Mul. Ya, kita doa ya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersekutu, kami boleh ngobrol-ngobrol dan mendapatkan sharing dari Pak Julimin. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami mendapatkan pelajaran yang berharga, mendapatkan sharing pengalaman dari Pak Julimin. Tuhan, kami menyerahkan setiap kami, Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, biarlah Tuhan berikan kami hikmat bijaksana bagaimana kami boleh menghadapinya, mengatasinya. Tuhan, kami serahkan setiap keluarga Agape ke dalam tangan kasih-Mu, biar Tuhan yang terus kuatkan, Tuhan yang berikan keteguhan, ketahanan untuk menghadapi pandemi ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Julimin, Tuhan yang juga menyertai, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan juga memberikan penghiburan, sukacita, dan Tuhan boleh pakai Pak Julimin lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa, kami serahkan sisa waktu kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Makasih Pak Juli. Oke. Imin, thank you teman-teman semua. Oke, Pak Juli. aku langsung lift ya. Ya, thank you Pak. Thank you. Ya. Thank you, Pak. Thank you, Pak Yulimin. Kayaknya Jen lagi hamil ya. Hah?